Selamat datang di channel YouTube kesayangan kita semua, Secret Financial. Perkenalkan, saya Tanaya sebagai host pada hari ini. Di sebelah saya sudah ada tamu dari Surabaya. Selamat sore Ibu. Sore. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri dahulu dengan Ibu siapa? Saya Bu Sudarmi, beralamatkan di Medayu Utara, Gang 5, nomor 45. Salam kenal Bu Sudarmi. Baik Ibu, apakah Ibu bisa menceritakan terlebih dahulu permasalahan yang Ibu alami saat ini? Kebetulan saya punya usaha rencar. Ada tetangga saya yang memperkenalkan saya dengan seseorang yang namanya Agustin Dian Rahayu. Dari hasil pembicaraan disepakati bahwa Budian meminjam mobil ke saya dengan masa sewa 10 hari dengan tujuan digunakan untuk anak buahnya untuk liburan akhir tahun, kebetulan akhir tahun 2021. Setelah itu yang disewa itu kebetulan mobilnya Mobilio. Setelah belum sampai waktu 10 hari, kemudian dia menambahkan lagi, pinjam 1 unit lagi, yaitu jenisnya Innova. Belum sampai 10 hari, waktu itu dia pinjam lagi itu setelah 6 hari setelahnya terus kemudian pinjam lagi. Habis itu setelah waktu yang dijanjikan, mobilnya tidak kembali. Saya menghubungi Budian, alasannya masih nambah, tapi nambah tidak ada kejelasan sama sekali. Kemudian pada sekitar 12 hari berikutnya dari tanggal peminjaman mobil yang pertama, saya ditransfer sebagai sewa mobil yang pertama, itu senilai 2 juta. Setelah itu tidak ada transfer lagi sampai kurang lebihnya 2 bulan dari setelah tanggal 26 kalau tidak salah itu 22 bulan Desember 2021 peminjaman awal. 2 bulan berikutnya karena tidak ada kejelasan, akhirnya saya berinisiatif untuk melaporkan kasusnya saya ke Polda Jatim. Kenapa saya laporkan ke Polda Jatim? Karena kejadian itu terjadi di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama, saya menyerahkan mobilio itu ke tempatnya Budian yang beralamatkan di Pondok Chandra. Kemudian yang keduanya yang Innovanya diambil ke tempat saya. Makanya saya laporkan ke Polda biar saya tidak riba-ribi untuk kasusnya itu. Setelah saya laporkan, tertanggal laporannya pada tanggal 17 Februari 2022 sampai akhirnya sudah selama 1 tahun 4 bulan, ya 1 tahun kurang lebihnya 1 tahun 4 bulan kasusnya tidak ada kejelasan. Saya cuma dikasih info kasusnya sampai segini. Padahal waktu saya menyerahkan mobil itu saya cuma tahunya dengan Budian, tidak tahu dengan yang namanya Agung dan lain sebagainya. Jadi saya minta tolong ke bapak-bapak aparat supaya biar memperhatikan kasusnya saya biar terselesaikan. Surat laporannya ini tertanggal 17 Februari 2022. Berarti kalau saya dengar dari yang Ibu ceritakan masalah itu berarti ada lebih dari 1 unit Ibu? Ya. Atau tukar unit? Oh enggak, nambah unit. Berarti total sekitar ada 3 unit Ibu? Dua saya. Mobilio sama Innova itu ya? Berarti sampai sekarang keberadaan unitnya pun belum ada ya? Belum ada, juga dari kurun waktu yang dijanjikan karena kesepakatan sewa tadi juga belum ada uang sewanya. Kebetulan dari saya mengeluarkan unit itu ada checklist, semuanya lengkap. Jadi tidak dikeluarkan dengan begitu saja diserahkan, tidak, tapi ada checklist, ada bukti cat dan segala macam. Berarti untuk perkembangan SP2HP yang terbaru? Iya, SP2HP yang terbaru ini tertanggal 2 Maret 2023. Sebenarnya di SP 2HP yang terakhir ini status dari peminjam Bu Agustin Dian Rahayu itu sudah dinaikkan menjadi
tersangka. Tersangka. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang orangnya juga masih bebas berkeliaran. Berarti seakan-akan seperti gantung gitu Iya, ya? gantung. Jadi dari pihak aparat sendiri belum ada penanganan yang menurut saya memuaskan, gitu, belum ada. Berarti ini juga di sini saudara Agung Santosonya ini masih belum bisa ditemukan juga ya Bu ya? Saya tidak tahu Agung Santoso itu siapa juga. Berarti itu hasil pengembangan penyelidikan mungkin ditemukan nama baru lagi Agung Santoso. Kemungkinan. Tapi kan di sini kan saya berkasus bukan dengan Agung Santoso, Iya. tapi saya berkasus dengan Dian Rahayu. Dian Rahayu orangnya ada. Loh, kenapa orangnya sudah jelas-jelas ada di tempat, buktinya juga sudah lengkap. Mau apa lagi? Apa yang mau dicari itu apa lagi gitu loh. Kan sudah untuk urusan Agung dan lain sebagainya itu kan urusannya Dian sama Agung, bukan urusannya saya. Saya tidak mempertanyakan keberadaannya Agung. Saya cuma mempertanyakan kenapa kasusnya saya kok sampai menggantung dari kurang lebihnya satu tahun 3 bulan. Bukan mencari barang yang sulit gitu, bukan. Sudah jelas semuanya, orangnya juga ada, tidak kemana-mana. Terus kemudian persyaratannya saya untuk mengajukan pengaduan itu juga sudah lengkap. Ada bukti juga BPKB-nya. Jadi kendaraannya saya juga tidak dilesingkan juga. Berarti ya memang, tapi dengan dari yang peminjam pertama itu Ibu pernah ketemu lagi setelah? Pernah. Sebelum terbit SP 2HP yang terakhir, ini tertanggal kalau tidak salah tanggal 5 Januari 2023, saya dikonfrontir sama pihak penyidik untuk menanyakan Budian kira-kira bisa tidak diajak berdamai untuk menggantikan kerugian milik saya gitu, misalkan kalau unitnya tidak kembali. Tapi dari pihak Budian sendiri tidak ada keputusan iya dan tidaknya. Ya, seperti tidak ada etikat baik. Iya, tidak ada etikat baik. Nah, saya cuma berharap dari pihak aparat untuk untuk bisa memberikan solusi kepada saya sebagai warga yang merasa dirugikan, haknya diminta dengan paksa oleh seseorang. Jadi kan setiap warga negara kan berhak untuk mendapatkan perlindungan kan. Jadi saya berharap dari Polda khususnya yang menangani kasusnya saya ini supaya diperhatikan dengan sangat-sangat. Saya tidak minta lebih, cuman saya tersangka yang atas nama Dian Rahayu tadi beritikat baik untuk mengembalikan sejumlah kerugian yang saya derita. Jadi kan kalau misalkan ini tidak sampai tuntas, kasihan dengan korban-korban yang lain. Karena saya bukan korban pertama aja, ada korban-korban yang lain. Berarti ini korbannya nggak cuma Bu Sudarmi ya? Bukan saya aja. Jadi kalau tidak salah itu masih ada 3 atau 4 unit yang itu kemarin dilaporkan sama Polda tapi tidak bisa diteruskan karena buktinya tidak lengkap. Karena waktu penyerahan barang bukti cuma melalui chat dan itu pun chatnya tidak ada perjanjian dan lain sebagainya. Kalau saya jelas lengkap dari awal penyerahan, saya sudah ada checklist, ada tanda tangan melalui chat juga, semuanya udah ada lengkap semuanya. Jadi bukti apa lagi yang harus dicari? Untuk keberadaannya Agung dan lain sebagainya saya tidak tahu karena saya tahunya berurusan dengan Budian. Mohon sekali Bapak aparat Polda yang terhormat untuk memperhatikan kasusnya saya ini biar tidak terjadi ke teman-teman yang lain yang seprofesi dengan saya mencari rezeki lewat renkar, kasihan. Padahal kasusnya ini harusnya banyak sekali kasus-kasus seperti saya ini. Kasusnya banyak sekali. Tapi ya akhiran juga seperti itu, tidak ada penyelesaiannya saya rasa gitu. Iya, dan ini sebenarnya perkara juga sudah lama ya, sudah 1 tahun lebih. Sudah tahun lebih. Sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Istilahnya mungkin kalau zaman sekarang itu kayak digantungin gitu kan ya. Iya. Dari pihak Bu Sudarmi sebenarnya hanya minta kepastian dan kejelasan akan perkaranya. Karena ini kan bukan suatu nilainya itu bukan suatu hal yang kecil gitu, tapi cukup berarti untuk Bu Sudarmi dan keluarga. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Sudarmi? Ya untuk terakhir kali saya mengetuk hati nuraninya Budian, sama-sama wanita, sama-sama mencari rezeki. Kebetulan kalau Budian single parent, kebetulan saya bukan single parent, tapi suami saya juga sedang sakit. Mohon nuraninya Budian untuk segera berinisiatif. Kalau mobil saya tidak kembali tidak apa-apa, asalkan ada ganti rugi senilai unit saya yang dibawa bersama Budian.
Oke, baik, terima kasih Ibu Sudarmi. Sama-sama. Semoga dengan ditanganinya perkara yang Ibu Sudarmi alami oleh Kantor Hukum Nenggala Alugboro, masalah Ibu Sudarmi akan bisa segera selesai. Oke, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Junaidi yang dengan sukarela, ternyata masih ada aparat hukum yang punya nurani seperti Pak Junaidi saat ini. Saya ke tempat kantor hukum Pak Junaidi ini sama sekali tidak ada rupiah yang dibicarakan. Yang saya sangat berterima kasih karena masih ada aparat yang punya nurani. Jadi saya juga berharap untuk aparat-aparat yang ada di Polda khususnya juga masih punya nurani seperti Bapak Ahmad Junaidi. Terima kasih. Terima kasih. Konsultasikan masalah hukum Anda hanya di Kantor Hukum Nenggala Alugboro dan dapatkan solusi terbaik akan masalah hukum Anda hanya di KHNA. Tetap ikuti video-video dari Secret Financial dan jangan lupa subscribe, like, dan follow channel kami. Terima kasih.